Selamat siang, kembali lagi dengan saya Elda dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai target costing. Mari disimak ya. Dari target costing ini terdapat sub pembahasan. Yang pertama, definisi dan formula target costing. Yang kedua, target costing sistem tradisional. Yang ketiga, alasan menggunakan target costing. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan target costing. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi, akan tetapi harganya murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan R&D, Research and Development. Untuk permintaan customer tersebut, perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total yang terdiri dari: pertama, penentuan biaya target, Genkaki-kaku, yaitu merupakan sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Kedua, penentuan biaya Kaizen, Genkaizen, yaitu merupakan sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara tertentu. Jadi, sub pembahasan pertama yang akan kita bahas terkait definisi dan formula target costing. Tapi sebelum kita mengerti apa itu target costing, kita harus juga mengetahui apa itu target cost. Jadi itu adalah perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan harga persatuan yang diharapkan. Sementara itu, target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian, target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Di sini ada formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut. Target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Berikutnya sub pembahasan yang kedua itu target costing sistem tradisional. Sebelum itu kita bisa melihat alur kegiatan sistem tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama anggaran, dan selanjutnya produksi, kemudian total biaya, ke harga jual, selanjutnya hasil aktual dan varians. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah produksi selesai, akan diketahui besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Dari total biaya ditambah keinginan laba, ini merupakan hasil aktual dari proses produksi ini. Langkah yang selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi.
Jika terdapat selisih, itulah yang dinamakan varians. Sedangkan dalam target costing, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga kompetitif ke laba yang diinginkan. Selanjutnya, target cost, kemudian biaya estimasi, dan seterusnya ke varians. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian, akan diketahui besarnya target cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutup. Target costing tidak berfokus pada menemukan apakah produk baru adalah biaya, melainkan berfokus pada menemukan apakah produk baru harus biaya. Jadi langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup. Yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Kedua, fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Yang ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Yang keempat, fokus pada skala ekonomi, misalnya diskon pembelian massal. Yang kelima, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Sub pembahasan yang ketiga, alasan menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Pasar dalam lingkup permintaan dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, maka mereka dalam keadaan yang beresiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, dalam target costing diambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk sehingga sederhana untuk membuat, menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Sub pembahasan terakhir, keunggulan dan kelemahan target costing. Seperti halnya pendekatan lain, target costing juga memiliki keunggulan maupun kelemahan. Yaitu pertama, keunggulan target costing. 1. Pendekatan proaktif untuk biaya manajemen. Kedua, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Yang kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Yang keenam, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Sedangkan kelemahan target costing, yang pertama, memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya rinci. Kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama. Yang ketiga, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Yang keempat, mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas rendah. Sekian video presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.